Halo, Assalamualaikum Mama Raka. Iya, saya dengan Mbak Indah, Mitra Netra. Mama Raka, saya mau mengirimkan materi untuk pembelajaran matematika kelas 4 ya untuk Raka. Materinya mengenai bangun ruang. Dan untuk Mama Raka juga sudah saya email materinya berikut dengan alat peraga yang akan dipersiapkan pada saat kita materi. Iya, alat peraganya hanya dari kertas aja Mama Raka. Nanti kita belajarnya mengenai materi bangun datar ya. Oke, cara-caranya juga sudah ada. Kapan kita mulai belajar? Oke, sampai ketemu hari Jumat ya Mama Raka ya lewat Zoom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Raka. Waalaikumsalam. Halo, senang banget ketemu Raka. Gimana tadi sekolahnya lancar? Lancar, Bu. Alhamdulillah. Raka sudah terima materi buku matematika dalam buku yang buku Braille Ibu Indah kirim kemarin loh. Sudah terima Sudah, Bu. belum? Oh, sudah. Mama Raka sudah terima belum? Yang materi saya email mengenai alat peraga yang dibutuhkan oleh Raka pada saat pembelajaran saat ini. Oh iya, sudah, Bu Indah. Oh gitu. Sudah dibuat Bu alat peraganya? Sudah, ini alat peraganya dari Oh persegi iya. panjang. Iya betul. Yang persegi panjang ada Bu, yang seperti ini. Yang persegi panjang. Iya. Nah, Yang perseginya? yang perseginya ini. Coba. Iya. Yang segitiganya sudah buat Bu? Sudah. Iya. Nah, iya. Nanti kita minta Ibu untuk mendampingi Raka ya, Bu, ketika menggunakan alat peraga. Jadi, Ibu sebagai tangan dari kami, tutor yang akan membantu bagaimana menggunakan alat peraga yang dibutuhkan Raka untuk memahami materi mengenai bangun datar ini. Ya, Bu? Siap. Oke, sekarang Raka, sekarang kita akan belajar mengenai bangun datar dan sifat-sifatnya. Coba, sekarang pertama-tama kita ambil persegi. Boleh Bu dibantu diberikan persegi kepada Raka? Ya. Sekarang coba Raka raba bagian persegi mulainya dari kanan bawah. Kanan bawah Raka. Mana? Ya. Bisa dibantu, Bu? Ya. Ya, nih. Mulai dari kanan bawah Raka, kita beri nama titik A. Jadi Ya, apa? Kanan bawah apa Raka namanya? A. Ya, lalu bergerak ke arah kiri, kiri bawah, kiri Raka. Ya, betul. Itu kita beri nama titik B. Lalu tangan kiri Raka bergerak ke atas, tangan kiri Raka bergerak ke kiri atas, dari titik B Raka bergerak ke atas, tangan kirinya. Bisa dibantu Bu? Dari B bergerak ke atas, itu adalah titik C. Lalu bergerak lagi ke arah kanan, itu adalah titik D. Nah, sekarang coba Raka raba mulai dari titik A ke B, A ke B, diraba. Lalu dari B ke C, dari C ke D, dari D balik lagi ke A. Nah, dari A ke B itu adalah sisi. Mana sisi? A ke B, mana sisi? Ya, itu adalah sisi. Lalu dari B ke C itu apa Raka namanya? Dari sisi. Sisi, betul. Dari C ke D? Sisi. Dari D ke A?
Sisi. Jadi, kalau bangun persegi mempunyai berapa sisi, Raka? 4. 4, betul. Kalau titik A itu adalah sudut. Sudut. Titik B juga sama, sudut. Ya, diraba. Titik C, coba diraba dulu sampai ke titik C. Nah, titik C juga sama sudut. Titik D juga sudut. Jadi, persegi mempunyai berapa sudut, Raka? 4. 4 sudut. Sekarang, coba kalau Raka raba menggunakan telapak tangan Raka, panjang dari sisi A ke B, panjang dari sisi A ke B ini, menggunakan jari juga boleh. A ke B. Ya, misalkan dijengkalin aja Bu, supaya nanti apakah besarnya sama atau tidak. Nah, ini Seperti sama ini. Raka. Pakai tangannya Raka, biar Raka merasakan langsung. Nah, Ya, jangan berubah ya Raka ya. Ya. Dari A ke B, coba sekarang rubah lagi dari A ke D. A ke D, Pokoknya jengkal lagi. A ke D. Iya, gitu. Ya. Sekarang dari D ke C. Oke, nah, sama nggak jengkalnya? Ya, dari D ke C. Dari C ke B. C ke B. Sama kan besarnya segini Raka? Sama. Jadi, persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama besar. Ya nggak, Raka? Ya. Iya, betul. Sekarang, coba diambil persegi panjangnya. Persegi panjang. Nah, coba sekarang Raka raba dari titik A ke titik B. A ke tadi mana A? A Ya, ke titik B. A ke titik B. Lalu dari B ke titik C. B ke C. Iya, betul, dari B ke C. Dari C ke D. Ke D. Dari D balik lagi ke A. Nah, Persegi panjang mempunyai berapa sisi, Raka? 4. 4. Tadi kalau titik A, B, C, dan D namanya apa? Sisi atau sudut? Sudut. Sudut, betul. Persegi panjang mempunyai berapa sudut? 4. 4 juga. Sekarang, apakah besaran semua sisinya itu sama, Raka? Beda. Beda. Coba sekarang titik A ke B, Raka raba. Ya. A ke B dengan B ke C apakah sama? Besar ukur panjang sisinya? Sama Beda. nggak? Ini lebih pendek. Ya, sisi BC-nya lebih pendek ya, Raka? Ya. Ya. Kalau B, dari B ke C, panjangnya sama kayak sisi yang mana? Apakah dari sisi ke C ke D atau D ke A? Dari sisi apa? Yang sama? dari sisi ke D ke A. Oh, dari D ke A, betul Raka. Kalau A ke B, samanya dengan sisi yang mana Raka? C dan D. Ih, betul Raka. Jadi, persegi panjang mempunyai 4 sisi, 4 sudut, tapi ukurannya berbeda ya Raka? Iya. Oke. Kalau Raka sudah tahu perbedaan antara persegi dengan persegi panjang? Sudah. Apa perbedaannya Raka? Kalau persegi semua sisinya sama. Kalau persegi panjang, 2 sisi panjang, 2 sisi pendek. Betul Raka, pintar Raka. Ya Raka, sekarang kita sudah selesai mempelajari 4 sisi. Nah, Bu Indah juga mau mengasih unjuk
Untuk mengenal 4 sisi menggunakan geoboard. Di sini geoboard ini Raka, Bu Indah deskripsikan ya. Geoboard ini bentuknya seperti papan yang dibolong-bolongin, lalu kita bisa menancapkan dengan menggunakan seperti paku ya Raka. Nah, Ya. di bolongannya ini kita taruh satu di sini. Lalu jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti ini saya kasih unjuk ke Ibu ya. Jadi setelah kita menancapkan 4 paku, kita bisa membentuknya dengan menghubungkannya dengan menggunakan karet. Seperti ini, Bu. Jadi nanti Raka bisa meraba ukurannya dari karet-karet yang terpasang di paku. Dengan menggunakan geoboard ini juga kita bisa membuat bentuk lainnya. Misalnya ini udah persegi panjang, kita bisa buat persegi 4, atau kita bisa membuat segitiga, atau mau membuatnya bentuknya belah ketupat, ini juga bisa, Bu. Ini namanya geoboard. Ya, Bu. Nah, Ibu juga nanti bisa membuat di rumah, kalau tidak ada papan yang seperti ini, bisa membuatnya dengan menggunakan kertas, lalu garis-garisnya nanti dibikin menggunakan rubber. Kita akan membuat papan geoboard seperti ini, dibuat dengan bahan-bahan yang dapat kita temukan dengan mudah yang ada di rumah. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat papan geoboard adalah kertas, styrofoam, pensil dan penggaris, rubber, lidi yang bagian ujungnya sudah dibuat runcing. Ini tolong mohon bantuannya ya Bunda agar bagian yang tajam ini tidak melukai jari siswa. Lalu karet untuk menghubungkan lidi-lidi ini. Caranya, pertama-tama kita membuat garis-garis, ini saya sudah bikin, kita rubber, rubbernya mengikuti garis yang sudah dibuat. Lalu setelah semuanya terrubber, kita tempelkan di atas styrofoam. Sudah jadi papan geoboard kita. Sekarang kita akan membuat bangun datar, misalkan saja persegi. Tusuk 1, sudah jadi perseginya. Fungsinya sama seperti geoboard yang ini tapi dari pabrikan. Kali ini kita bikin sendiri dengan menggunakan kertas. Dan untuk timbulannya agar dapat didapat oleh tunanetra, kita bisa menggunakan rubber. Demikian geoboard sederhana yang bisa kita buat di rumah. Sekarang kita menggunakan kertas lipat. Kertas apa, Bu Indah? Kertas tadi segi 4-nya yang dibuat menggunakan kertas ada, Bu? Ada, ini Kak. Ada. Coba dikasih ke Raka. Oke, Raka. Ya. Nah, dari segi 4 persegi ini, kalau kita mau menghitung kelilingnya, ya, pertama, Ya. kita menghitung kelilingnya dengan menjumlahkan sisi yang ada dari titik A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Nah, kita menjumlahkan semua sisi itu untuk mencari keliling. Coba kita anggap aja panjang sisinya itu dengan kita lipat kertas ya. Sekarang lipat kertasnya menjadi 2. Ya, pinter Raka. Lalu
lipat menjadi 2 lagi. Bisa ya. Bisa, Raka? Sudah? Ya. Ya. Dibuka. Nah, sekarang kita lipat ke sisi ke hadapan yang berbeda. Kita lipatnya ke dalam. Kalau tadi kan lipatnya memanjang, sekarang kita lipatnya untuk ke dalam seperti ini, Bu. Ya, silakan dibantu. Ya. Ya. Lalu lipat 2 lagi. Ya, sudah. Sekarang dibuka kertasnya. Nah, nanti kan tampak ya, Bu, ya. Ya. Coba Raka diraba. 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 Jadi ada berapa kotak, Raka? Di sini ada titik A ya. Dari A ke B, coba diraba ada berapa kotak? Dari A ke B. Dari A ke B ada berapa kotak? 1. 1, Iya. 3. Ada 4 kotak. Ada 4, betul. Dari B ke C, coba diraba ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Betul, Raka. Dari C ke D diraba. 1, 2, 3, 4. Betul. Dari D ke A lagi berapa? 4. Betul, Raka. Jadi dari A ke B kita bilang ada 4 satuan. Ya, Raka? Iya. Dari B ke C ada 4 satuan. Iya. Dari C ke D ada 4 satuan. Satuan. Dari D ke A 4 satuan. 4 satuan. Jadi kalau keliling persegi ABCD adalah kita jumlahkan satuannya dari A ke B ditambah B ke C ditambah C ke D ditambah D ke A. Ayo kita hitung bareng-bareng. Dari A ke B berapa tadi? 4. 4. Dari B ke C? 4. 4. Dari C ke D? 4. Sudah berapa? Udah 12. Betul. Dari D ke A? 4. 4. Jadi berapa jumlahnya? 16. 16, betul, Raka. Jadi keliling persegi ABCD adalah 16 satuan. Ya, Raka. Atau keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi. Jadi keliling persegi adalah 4 kali sisi karena mempunyai sisi yang sama. Sekarang untuk menghitung luas kalau keliling kan tadi yang di tepian bangun ya, Raka ya. Yang di pinggirnya. Kalau yang namanya luas adalah yang di bagian dalam. Coba tolong di bagian dalam kertasnya, Raka. Dikasih di bagian sini. Ya, kalau yang namanya luas, ini kita harus menghitung keseluruhan. Coba sekarang Raka hitung. Berapa jumlah kotak yang ada di persegi? 2, 3, 4. Yang atasnya 5, 6, 7, 8. Atasnya lagi 9, 10, 11, 12. 12.
Atasnya lagi 13, 14, 15, 16. 16. Iya. Jadi berapa jumlah seluruh kotaknya pada persegi? 16. Ada 16. Atau kalau satu kotak itu kita bilang satu satuan, berarti luas persegi ABCD ada 16 satuan. Ya, Raka? Nah, tadi kan panjang sisi dari A ke B ada berapa? 4 satuan. Ya. Dari B ke C ada 4 satuan juga. Dari C ke D ada 4 satuan. Dari D ke A ada 4 satuan. Nah, untuk luasnya, tadi Raka sudah hitung semuanya ada 16 satuan. Ya, jadi yang namanya luas adalah sisi dikali dengan sisi. Kan tadi sisinya berapa? 4. Ya, sisinya 4 satuan. Nah, jumlah sisinya kan ada 4. Ya kan? Sisi kali sisi. Nah, jadi yang namanya luas adalah sisi kali sisi. Kalau sisinya 4, berarti luasnya 4 dikali 4. Berapa? 16. Betul, Raka. Ya, Raka, terima kasih. Pintar kamu tadi belajarnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Raka. Iya. Ya, lusa Bu Indah akan kirim materi dalam bentuk huruf braille-nya ke Raka. Dan untuk Ibu, saya akan email ya, Bu, materinya. Iya, Bu Indah. Alat-alat peraga yang harus disiapkan untuk Raka belajar minggu depan. Iya. Senang gak Raka belajarnya? Senang. Ya, terima kasih Raka. Sampai jumpa minggu depan. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.